Selamat siang semuanya. Berbagi, berbahagia, berbagi cinta kasih, berbagi kedamaian, berbagi budi pekerti. Walaupun budi pekerti itu adalah di tonggak diri kita, kalian masing-masing yang bisa mengatur dan mencegahnya. Sedulur yang berbahagia, sebenarnya Bu Yuliana ini capek sekali, benar-benar capek sekali. Keadaan Bu Yuliana masih umurnya setengah daya, pekerjaan Bu Yuliana pengemis karena usaha Bu Yuliana yang dulu dimatikan orang, tidak bisa membersihkan dengan cara perdukunan karena ada benda yang sekiranya dipendam, tapi saya nggak tahu itu siapa dukun kiai yang bisa ngambil untuk membersihkan karena Bu Yuliana nggak ada uang. Jadi usaha Bu Yuliana saya embrukkan jualan es degan es dawet di Saur Dolopo Madiun Raya. Sekarang ini Bu Yuliana keadaan posisi seperti ini, mohon dimengerti adanya pasar Dolopo Madiun. Sekiranya Bu Yuliana memohon secara ikhlas kepada kalian untuk bersedekah, untuk mengasihi Bu Yuliana, untuk Yuliana gunakan di dalam rumah tangga Bu Yuliana. Saya tahu keadaan kalian gimana, saya tahu bagi yang kaya gimana, bagi yang sedang gimana, bagi yang miskin yang gimana. Saya tahu dengan diri saya sendiri maupun dengan sorotan saya ada tahu tentang ini. Hari ini saya berpakaian seperti ini ada baju beli Bu Yuliana sudah beberapa bulan. Ini adalah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Pancasilanya adalah buminya berdarah, harus putih di pinggirnya, dicawang, hati-hati obatnya. Jangan ngecuti, jangan nyakiti sama rakyat yang beranugerah posisi sama di kedudukan di bumi ini. Sumber ini adalah emas. Sumber muda itu adalah emas. Sumber tua itu adalah kakek nenek. Sama-sama semuanya. Walaupun kitab Al-Quran memberitahu Allah tidak diperanakkan dan tidak diperanakkan, tapi Allah membuat orang-orang pinilih, membuat orang-orang yang disayang, membuat orang-orang yang bisa dingayomi, yang bisa dikasih lebihnya apa ini? Ini semua atas bantuannya Tuhan dan ridhonya. Karena ilmu Gusti Allah itu bukan kayak dukun kiai nabi yang ada. Walaupun nabi-nabi itu ada ilmu-ilmunya, wali-wali ada ilmu-ilmunya, secara meditasi pertapaan seperti itu, sesaji maupun tidak sesaji, dan keris-keris yang diciptakan oleh nenek moyang yang ada. Dengan kemerdekaan, dengan pemersatuan, tapi pemersatuan yang dirasakan nenek moyang dulu belum serentak, belum benar-benar bersatu padu, benar-benar wujud nyata. Masih ada pertumpahan darah untuk merebut satu sama lain keadaan, untuk menghuni wilayah yang sekiranya di dalamnya banyak anugerah rempah-rempah yang dianugerahi sama Gusti Allah. Rempah-rempah itu posisinya ada di Indonesia Raya. Yang lainnya ada tapi tidak sama seperti Indonesia Raya. Seharusnya Indonesia Raya ini bersyukur atas nikmatnya Gusti Allah, karena kelebihannya di dalam jiwa raga Satrio, di dalam jiwa raga Ratu Adil, di dalam jiwa raga Imam Mahdi,
di dalam ring Jawa Raga Avatar semuanya itu ada di tanah Jawa. Percaya tidak percaya, terserah kalian. Walaupun Joyoboyo bersurat, walaupun wali, nabi, kitab-kitab tertulis, yang berkuasa, yang berkehendak, yang bisa merubah, itu semuanya Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha mukjizat. Zam-zam dan sinarnya cahaya menerangi bintang, bulan, matahari, langit, bumi, dan maneka warna yang dilihat maupun yang tidak dilihat. Sedulur yang berbahagia, sebenarnya Bu Yuliana ini kemarin sudah siaran. Siaran ini saya minta memohon kepada kakak Prihantara Satria Facebooknya yang berada di Yogyakarta membantu saya membuatkan YouTube untuk disebarluaskan, karena saya tidak bisa berkomputer begitu banyak. Ada penolong saya yang mengetahui siaran saya, dia memohon saya untuk bersiaran dan di-YouTube-kan supaya dikenali dan diberi pendengaran kepada kalian untuk berunding, untuk bersilaturahmi, untuk semangat, untuk semuanya dan segala-galanya. Sebenarnya siaranku kemarin itu udah banyak. Apakah hari ini saya semua akan utarakan? Tapi kalau mengucap sama seperti kemarin, ya pastinya bisa dan tidak bisa saya akan mencobanya. Saya bukukan di sini. Kalau saya tidak dibukukan, saya ada lupanya. Wajar, manusia itu kalau tidak dibukukan ada lupanya. Kalau kita bicara ceplas, kalau posisinya tidak ada buku yang perlu diucapkan, pastinya ada lupanya. Tapi kalau tidak ada lupa, yaitu anugerah yang maha kuasa. Sedulur, kenapa ini masalah saya pertanyakan tentang tanah? Waktu zaman penjajahan yang dimerdekakan oleh Bung Karno, kenapa penjajahan dulu untuk memerdekakan negara ini dengan bantuannya dukun keris-keris yang ada, pertumpahan merajalela untuk memberikan kemerdekaan di Indonesia, kenyataannya merdeka ini masih penderitaan berdarah. Bumi ini masih rasa berdarah, rakyat ini masih ada berdarah. Walaupun ada obat, walaupun ada adil, tapi adilnya belum seadil-adilnya yang lebih merata secara keindahannya. Kenapa? Waktu zaman nenek moyang dahulu, posisi rakyat ini masih sedikit. Dengan adanya tanah ini yang berlimpah-limpah di Indonesia Raya, kenapa ada nenek moyang yang mendapatkan warisan begitu banyaknya, mengaku tanah ini miliknya, mengaku tanah ini adalah sumbernya, mengaku tanah ini adalah anugerahnya, mengaku tanah ini adalah jerih payah saya, posisinya secara kekuatan saya, secara posisinya secara jerih payah lah, intinya kecapekan pastinya adalah. Ini dari mana? Kok bisa mendapatkan tanah begitu banyaknya sampai cucu pewaris ini bisa memiliki tanah ini banyak nih, gimana? Bukannya Bung Karno yang memperdekakan sebagai pemimpin? Kenapa tanah Indonesia ini tidak dimiliki oleh negara untuk rakyatnya mengaliri, untuk secara keadilannya, untuk mengasihi rakyatnya, menghuni dengan cara perdamaian keluarganya? Kenapa tanah ini harus ada oyok-oyokan? Kenapa tanah ini ada jual beli? Kenapa tanah ini harus disertifikatkan? Karena tanah ini adalah milik sang kuasa. Walaupun manusia ada
diciptakan manusia oleh Tuhan, yang disempurnakan tidak sama seperti dajjal-dajjal yang ada. Dajjal-dajjal maneka warna dan manusia maneka warna, cacat tumbal, cacat yang maneka warna pun secara tumbal maupun tidak tumbal itu pun ada. Tapi kenyataannya karena tumbal merajalela, orang-orang minta mohon perdukunan kiai secara nyata maupun kegoiban secara uang yang ada. Mereka beribadah, tapi kenyataannya dengan adanya nafkah, dengan adanya rezeki, masih minta kepada orang-orang yang punya ilmu kesaktian, ilmu hitam maupun ilmu putih. Walaupun ada wali, walaupun ada nabi, posisinya ada kuburan. Kenapa kalian minta rezeki ke mereka? Kenapa boleh kita untuk mendoakan dia? Mereka mati, wali, nabi maupun sebagainya, kita boleh mendoakan mereka. Tapi kenapa kalian meminta rizki ke mereka? Berarti sembahyang kamu ini gimana? Ibadahmu ini gimana? Kamu berarti gak percaya kepada Tuhan. Memang kenyataannya nafkah secara roda putar ini mujur dan tidaknya, pahit, getir, hambar, manis, semua tercampur adukkan di bumi ini. Kenapa pemimpin tidak membuatkan keindahan selama-lamanya untuk rakyatnya? Kenapa pemimpin peraturan undang-undang yang ada terisi kepolitikan dalam bencana bumi? Makanya bumi-bumi menjadi murka, gunung meletus, banjir, tsunami, hantaman, petir dan sebagainya. Semua diciptakan oleh kuasa yang sang ilahi untuk memperingatkan kalian. Tapi kenyataannya kalian diperingatkan, walaupun kalian ibadah, tapi kesadaran kalian masih sangat kurang sekali. Kesadaran kalian masih banyak penipuan. Kesadaran kalian masih berjiwa kotor, bosok, dan buruk. Saya bicara seperti ini. Bu Yuliana bukan sok suci. Bu Yuliana pernah merasakan dosa. Dosa secara saya rasakan ini. Mencermati gimana seorang lelaki, mencermati gimana mencari nafkah, mencermati seorang perempuan, mencermati seorang selingkuh, mencermati seorang ujian. Seperti ini adanya di bumi Nusantara. Kenapa dajjal-dajjal kalian sembah? Dajjal-dajjal mengganggu bukan kalian untuk merenungi, bukan kalian untuk berhati-hati, bukan kalian untuk tenang. Tapi kenapa kalian posisinya ada dengaran suara dajjal, kalian malah menurutinya? Walaupun kalian ibadah, kenyataannya dajjal bisa menguasai kalian. Karena posisi nafkah ini, uang ini darah, uang ini jajah, uang ini getih, pertumpahan darah diciptakan. Allahnya Allah uang, kitabnya kitab uang, nafkahnya nafkah uang, hidupnya hidup uang. Uang adalah segala-galanya, tapi uang itu adalah dajjal. Mengertikah apa rasa yang sama saya rasakan kepada kalian? Uang ini walaupun beranugerah, tapi anugerahnya menyakitkan seluruh dunia, menyakiti seluruh dunia, membuat jeritan seluruh dunia, membuat penyakit seluruh dunia. Gimana uang atas, menengah, bawah ini baikkah dimusnahkan? Kalau dimusnahkan, tawar-menawar jual beli gimana? Kalau sudah sebagai Ratu Adil maupun Satrio, berjiwa samudra, berjiwa pinili, berjiwa wahyu, apakah masih menciptakan uang untuk perdamaian kesejahteraan rakyatnya sebagai awalnya permulaan kehidupan baru untuk mendapatkan kintab kejenihan sehening-heningnya, sebening-beningnya atas ridho Allah yang sebenarnya? Saya nggak paham, nggak mengerti kenapa pemerintah tanah ini
harus disertifikatkan dan dijual belikan. Apakah Tuhan yang membuat suara kita Tuhan itu adalah manusia, supaya manusia ingat kepada Tuhan bahwa kita hidup di bumi ini adalah ciptaan orang-orang yang benar-benar sakti, yang tidak bisa dipandang, yang tidak bisa dilihat dari kasat mata kita masing-masing, dengan rasa jiwa kita yang bisa menembusnya, merasakan adanya ilahi di dalam jiwa raga kalian semuanya. Ini perlu disuarakan oleh pemerintah. Baikkah suara Yuliana? Walaupun Yuliana tidak bersekolah tinggi, suara Yuliana ini pantaskah untuk didengar Pak Presiden Jokowi yang terhormat maupun pejabat-pejabat yang lain? Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya pemerintah Dolopo Madiun, tapi saya harap mengertilah, saya bukan orang edan, tapi sekarang ini zamannya zaman edan. Semuanya kalau tidak edan ya tidak tidak indah, dengan tidak murni. Kok begitu edan kok indah murni? Kan sampean edan kan banyak. Edan minum, edan makan, edan duit, edan hidup, itu semua dikatakan edan. Sedulur yang berbahagia, pemerintah yang ada pun, dana-dana yang ada pun, guru-guru yang ada pun, kenapa sebagai pejabat, kenapa kita harus ada sogok menyogok? Kenapa sebagai pejabat harus minta dinaikkan, dikabulkan dengan cara perdukunan maupun perkiai untuk dikabulkan permohonannya? Bukan Gusti Allah yang nunjuk, bukan rakyat yang nunjuk dengan bantuannya Gusti Allah, tapi dengan cara dukun, kiai, kegelapan pun juga ada. Dana yang saya soroti, orang guru maupun orang pegawai yang mendapatkan sukuan, yang mendapatkan hasil dana sedang, yang mendapatkan hasil tinggi pun juga ada. Tapi bagi yang enak, PNS seumur hidup sampai pensiun mendapatkan uang banyak, gaji banyak, uang banyak sampai pensiun, pemerintah sanggup nggak untuk membayar pensiun ini? Tapi bagi yang tidak mendapatkan pensiun, sukuan seumur hidupnya, gimana ini pemerintah? Kami butuh seorang guru, kami butuh anak-anak untuk dididik seorang guru yang benar-benar berbakti kepada rakyatnya, memberi anak-anak ini supaya cerdas, memberi anak-anak ini supaya bisa menjadi orang baik. Karena orang tua kalau sekiranya hidupnya selalu mencari nafkah dengan atas bantuannya guru dan sebagainya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf, ini posisinya saya digoda sama ibu saya. Ibu saya ya seperti itu, orangnya jahat sekali, orangnya cerewet sekali, telinganya udah tuli, tapi kesadarannya masih kurang. Walaupun seorang ibu posisinya mengandung kita, seorang ibu menyusui kita, seorang ibu itu bicara orang tuaku, gambarnya dilihat dewe, gak tahu itu ibuku bodoh, gambarnya dilihat dewe, gak tahu itu siaran gimana, karena ibuku tidak pernah sekolah. Ibuku tidak pernah sekolah. Aku mau siaran ini, siaran di mana? Siaran di rumah selalu digoda. Yang punya wifi pun kadang juga marah. Orang yang di Satelindo wifi karena bayarannya murah, dianya juga posisinya gimana itu? Kalau Satelindonya saya siaran langsung banyak rugi gitu intinya. Ya itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti saya sambung lagi sekiranya ada hal sesuatu yang perlu saya sampaikan, karena saya digoda ibuku baru selesai menggoreng peyek.
dia letih tidak mau mendengarkan pembicaraan suara siaran saya ucapkan mohon maaf dulu. Ini ibuku bilang saya disuruh bawa Ngawi. Di bawah Ngawi itu ibuku. Tahu nggak? Yang dibawa Ngawi itu ibuku. Yang dibawa rumah sakit jiwa itu ibuku. Bukan aku. Kalian mendengar kata saya. Ucapan saya ini untuk meringatkan sejagat raya. Ucapan ini, ucapanku untuk menyadarkan kalian. Walaupun kalian sudah punya kiai ustadz, kita butuh untuk selamanya. Kita butuh untuk memperingatkan. Walaupun kalian punya otak sendiri, kenyataannya otak kalian borok semuanya.